Halo Mas Beda Mbak Bray, selamat datang kembali di Kata Kasus Nyata. Malam ini saya akan membacakan dan menceritakan sebuah kasus nyata tentang seorang bocah periang yang disiksa oleh ayah kandungnya sendiri. Begini kejadiannya. Ari Hanggara adalah satu di antara sekian banyak malaikat kecil di dunia yang ditakdirkan memiliki orang tua yang kejam. Kisahnya mampu membuat tangis orang-orang pecah. Pada masanya, kasus ini disorot oleh berbagai pihak dan lembaga di Indonesia. Sayang, semakin berjalannya waktu, kisah Ari Hanggara mulai bias dan terlupakan. Maka di sini akan kembali aku ceritakan mengenai kisah Ari Hanggara. Ari Hanggara lahir di Bogor pada tanggal 21 Desember 1977. Ia adalah anak kedua dari pasangan Maktikno Ediwan dan Dahlia Nasution. Ari mempunyai dua orang saudara kandung bernama Anggi dan Andi. Keluarga Ari Hanggara mengalami konflik, kedua orang tuanya bertengkar hebat sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah. Pertengkaran ini diduga akibat faktor ekonomi. Ayah Ari, Maktikno, atau biasa dipanggil Tino, adalah seorang pengangguran dan pemalas. Kebutuhan yang tidak terpenuhi membuat keduanya sering terlibat pertengkaran hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah. Tino kalau itu menitipkan ketiga anaknya ke rumah neneknya di daerah Depok. Namun tak lama berselang, Tino kembali menjemput anak-anaknya dan tinggal bersama pasangan barunya yang bernama Santi. Belakangan diketahui keduanya belum menikah saat kejadian ini terjadi dan hanya tinggal satu atap. Tino, Santi, beserta ketiga anaknya tinggal di sebuah kontrakan di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Santi saat itu bekerja kantoran sementara Tino masih pengangguran. Sadar kalau dirinya pengangguran, sehabis mengantar istri ke kantor, Tino melamar kerja ke berbagai tempat. Teman-teman juga mulai dihubungi, tapi semuanya tak ada yang memberi harapan. Kondisi ini membuat Santi mulai cerewet. Ditambah anak-anak yang mulai merepotkan karena memang dalam usia aktif-aktifnya. Merasa jengkel kepada anak-anak tirinya, Santi sering mengadu pada Tino mengenai bagaimana merepotkannya mereka dengan kebandelannya. Entah karena cinta atau apa, Tino saat itu terhasut dan mengambil tindakan kepada anak kandungnya sendiri. Namun dari ketiga anaknya, penyiksaan untuk mendapatkan rasa jera itu hanya terfokus pada anak keduanya, yaitu kepada Ari Hanggara. Ari Hanggara saat itu masih duduk di bangku kelas 1 SD perguruan Cikini. Ia adalah seorang bocah periang, lincah, mudah bergaul dengan teman-temannya, sering bercanda dan kadang usil kepada temannya, gambaran kepribadian orang yang periang. Namun hal ini justru membuat kedua orang tuanya kesal dengan kelakuan Ari. Penyiksaan terhadap Ari mulai sejak tanggal 3 November 1984 ketika Ari dituduh oleh Tino dan Santi mencuri uang mereka sebesar Rp1.500. Ari menjerit kesakitan ketika dihujani pukulan oleh kedua orang tuanya karena tak mau mengaku. Pukulan itu menimpa muka, tangan, kaki, dan bagian belakang tubuhnya. Tak sampai di situ, Tino juga mengikat kaki dan tangan Ari. Kemudian, seperti layaknya pencuri yang ditangkap petugas keamanan, Ari yang masih belia itu disuruh jongkok di kamar mandi. "Ayo, minta maaf dan mengaku,"
teriak Santi pada anak tirinya itu. Namun Ari yang masih polos merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Ia hanya bisa menangis dan menuruti hukuman berjalan jongkok itu sambil terisak menahan sakit di sekujur badannya akibat tamparan ayah kandungnya sendiri. Ari tidak berkata apapun. Ia tidak mencuri uang itu. Ia coba menjelaskan bahwa ia bukan pelakunya. Tapi tamparanlah yang ia dapatkan hingga Ari hanya bisa diam dalam tangisnya. Masih yakin Ari sebagai pelakunya, Tino dan Santi kemudian melepas ikatan tangan Ari dan menyiramkan air dingin ke tubuh Ari di kamar mandi. Santi kemudian meminta tambahan hukuman dengan menyuruh Ari jongkok sambil memegang kuping. Ari mematuhinya dan melakukan apa yang dihukumkan padanya atas permintaan ibu tirinya itu. Orang yang seharusnya memberikannya kasih sayang menggantikan ibu kandungnya. Ari kemudian jongkok, memegang kedua kupingnya sambil meringis menangan dingin dan perih. Kekejaman Tino dan Santi terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada Rabu 7 November tahun 1984. Ari kembali dituduh mencuri uang sebanyak Rp8.000. Bocah yang mengaku tidak mencuri ini kembali dianiaya karena dianggap telah berbohong. Santi dengan gemas menampari Ari yang berdiri ketakutan. Masih juga tak mengaku, Tino mengangkat sapu dan memukuli seluruh tubuh bocah itu. Suara tangis kesakitan Ari pada pukul 10:30 malam sayup-sayup didengar oleh tetangganya. "Menghadap tembok!" teriak Santi seperti dituturkan sejumlah saksi yang mendengar kegaduhan dari dalam kontrakan Tino malam itu. Namun Ari masih bertahan dengan kejujurannya. Ia bukanlah pencuri, orang tuanya salah jika mengatakan ia mencuri. Ari kecil hanya bisa menangis ketakutan tanpa meminta maaf. Kesal karena kata maaf tak kunjung terucap, Santi kemudian datang dengan menenteng pisau pengupas mangga dan sekali lagi mengancam Ari untuk meminta maaf. Namun lagi-lagi Ari menutup mulutnya. Dengan penuh emosi, Santi menjambak dan menodongkan pisaunya ke muka Ari yang gemetar karena takut itu. Setelah sang ibu tiri meninggalkannya, masuklah Tino yang datang dan memukul Ari yang sudah sangat lemah itu. "Berdiri terus di situ," perintah sang ayah kepada Ari. Ari diperintahkan berdiri di tempat ia dihukum. Jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ketika Tino bangun dan menengok Ari, ia mendapati Ari yang lemas itu sudah tidak berdiri lagi sesuai perintahnya. Ari yang malang itu duduk karena rasa sakit dan lemas serta kantuk yang ia rasakan. Minuman di gelas yang diperintahkan tidak boleh diminum oleh sang ayah sudah bergeser letaknya. Bukti bagi sang ayah bahwa Ari sudah melanggar perintahnya. Namun bukannya rasa iba yang muncul di hati sang ayah melihat anak kandungnya kesakitan seperti itu, ia justru makin naik pitam dan melakukan penyiksaan lebih parah lagi kepada Ari di malam itu. Ia mengambil sapu dan memakai gagangnya untuk memukuli Ari dengan sekuat tenaga. Ari hanya bisa menjerit. Setiap sapu itu menyabet tubuh kecilnya yang tidak mampu ia hindari. Belum cukup, Tino kemudian memegang kepala Ari dan membenturkannya ke arah tembok. Sang ayah kembali beranjak ke kamar tidur. Pada pukul 3, Tino bangun dan kembali melihat anaknya. Namun posisi Ari sama sekali tidak berpindah sejak terakhir ia tinggalkan. Dan ketika didekati, badan Ari sudah dingin dan tidak ada lagi denyut nadinya. Sang ayah pun menjadi panik dan bersama Santi melarikan Ari ke rumah sakit. Namun dokter yang memeriksanya mengatakan Ari sudah tidak bernyawa.
Hari itu, Kamis 8 November 1984, Ari dinyatakan meninggal dunia. Keesokan harinya, masyarakat gempar ketika media cetak memberitakan kematian anak yang malang ini. Selama berminggu-minggu kemudian, kisah tragis ini menjadi berita utama di koran-koran. Sejak itu, nama Ari lekat di ingatan publik sebagai korban kekejaman orang tua dan stigma negatif kepada orang tiri pun mencuat. Para guru di sekolah Ari juga menjadi sangat iba kepada anak didiknya itu. Menurut mereka, Ari yang ceria itu sering berbohong dan menutupi luka-luka di sekujur tubuhnya. Ia berkilah luka-luka itu adalah bekas ia jatuh. Kisahnya kemudian diangkat menjadi film dengan judul yang sama dengan namanya. Film berdurasi 220 menit itu yang diangkat dari kisah Ari dan hasil olah reka ulang kejadian ini ditonton oleh setidaknya 380.000 orang dan menjadi film dengan penonton terbanyak di tahun 1985. Makam Ari Hanggara kini berada di TPU Jeruk Purut. Saat mengantarkan jasadnya dulu, tangis orang-orang yang telah mendengar kabar penyiksaan terhadap Ari sebelum wafat saat itu pecah. Termasuk kedua orang tuanya yang terlihat sangat menyesali apa yang mereka lakukan. Di sisi kiri dan kanan makam Ari terdapat tuliskan, "Maafkan Mama" dan "Maafkan Papa". Konon keduanya dipasang atas permintaan Tino dan Santi yang merasa bersalah kepada Ari. Walaupun kata maaf itu sudah terlambat untuk mereka ucapkan. Tino kemudian dihukum 5 tahun penjara dan Santi 2 tahun penjara akibat penyiksaan yang berujung hilangnya nyawa Ari itu. Kabar yang beredar, Tino saat ini telah meninggal, sedangkan Santi tidak diketahui lagi keberadaannya. Selain itu, makam Ari di TPU Jeruk Purut pun tidak terurus karena tidak ada lagi keluarga yang menziarahinya. Sekian kasus nyata malam ini. Semoga kasus dari Ari ini tidak akan lagi terulang di masa yang akan datang dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Nantikan selalu kata kasus nyata selanjutnya. Akhir kata, terima kasih.